Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Septi Ayu Rahmani, dengan NIM P071202200017 dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan semester 7. Pada video kali ini saya akan berperan sebagai perawat. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila dari kelompok 4 dengan NIM P0712200043 dari STER Keperawatan semester 7. Pada kali ini saya berperan sebagai perawat. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video roleplay mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang berjudul Komplikasi Kardiovaskuler pada Pasien Diabetes Mellitus. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Tuan T dengan usia 67 tahun mengalami diabetes mellitus lebih dari 6 tahun. 1 bulan yang lalu, Tuan T dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada menjalar ke punggung dan sakit kepala. Tuan T didiagnosa mengalami komplikasi kardiovaskuler akibat dari diabetes mellitus yang dideritanya. Saat pengkajian, keluarga Tuan T mengatakan bahwa belum mengetahui tentang komplikasi kardiovaskuler akibat diabetes mellitus dan cara perawatannya. Keluarga Tuan T terdiri dari 2 orang dewasa dan 1 orang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Sakti dan ini teman saya Nadia Salsabila. Baik, jadi kami dari programmer edukasi kesehatan keluarga dari Poltekkes Kabupaten Jakarta, yang pada kesempatan kali ini kami akan memberikan edukasi berdasarkan hasil pengkajian yang sudah kita lakukan kemarin di Pak. Jadi untuk program pada hari ini kami akan melakukan edukasi tentang komplikasi kardiovaskuler atau komplikasi jantung pada pasien diabetes mellitus. Sebelumnya untuk edukasi ini nanti akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Apakah dari Bapak Ibu bersedia? Jadi sebelumnya saya konfirmasi ulang dulu nih Pak Bu, dari hasil pengkajian kemarin, benar ya dengan Tuan T itu sudah menderita diabetes mellitus? Iya, Jadi untuk ini program edukasi ini untuk menunjang tingkat kesehatan Bapak dan keluarga seperti itu. Langsung saja kita mulai nih. Jadi untuk tema pada edukasi kali ini yaitu terkait dengan komplikasi kardiovaskuler atau komplikasi jantung pada pasien diabetes mellitus. Nah, kenapa kami melakukan edukasi ini pada keluarga? Karena keluarga itu merupakan salah satu penunjang kesehatan. Jadi tidak hanya pasien saja yang harus mendapatkan edukasi, namun keluarga juga harus mendapatkan edukasi. Apa sih itu diabetes mellitus? Jadi diabetes mellitus itu merupakan sebuah penyakit metabolis dengan karakteristik kadar gula darahnya tinggi, yaitu di atas normal. Dan untuk ini karena adanya sekresi insulin atau sekresi insulin pada pankreas tidak bekerja dengan maksimal seperti itu. Jadi ini adalah sebuah tes untuk mendeteksi diabetes mellitus. Yang pertama dengan tes kadar gula darah sewaktu itu dengan hasil lebih dari 200 mg per dl. Kemudian untuk gula darah puasanya itu lebih dari 126. Jadi diabetes mellitus ini ada berbagai macam ya Bapak Ibu. Ada yang tipe 1, tipe 2, nasional, dan tipe lain. Kalau Bapak T ini adalah termasuk ke tipe 2 nih. Ya, saya jelaskan satu-satu. Untuk yang tipe 1 ini merupakan jenis diabetes mellitus karena kerusakan sel beta pankreas yang tidak bisa memproduksi insulin. Nah, sehingga untuk pasien diabetes mellitus tipe 1 ini harus selalu mendapatkan obat insulin seperti itu. Kemudian untuk yang tipe 2 itu bervariasi. Nah, dominannya karena resistensi insulin atau insulin tidak dapat bekerja secara optimal. Nah, untuk
diabetes mellitus tipe 2 ini bisa diatasi dengan obat oral atau obat yang diberikan melalui mulus, dan apabila itu sudah lama dan komplikasi itu bisa digunakan dengan suntik insulin. Lalu untuk yang ketiga yaitu gestasional, itu adalah jenis diabetes yang diderita pada ibu hamil. Nah, dan yang untuk tipe lain ini bisa juga karena sindrom diabetes monogenik, kemudian penyakit eksokrin, pankreas, dan karena obat-obat atau zat kimia lain. Selanjutnya adalah komplikasi kardiovaskuler pada DM. Nah, ini alurnya adalah GDS terdeteksi 500 misalnya, lalu kemudian menyebabkan nyeri dada, yang dimana nyeri dada ini merupakan tanda dan gejala dari komplikasi jantung seperti itu. Nah, kemudian ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini terkait dengan kadar gula darahnya tinggi, insulin tidak dapat bekerja secara optimal dan menyebabkan penyakit jantung. Nah, pada pasien diabetes tipe 2 ini ada kadar gula darah yang tinggi ini sangat kronis atau sudah sangat tinggi seperti itu, dan dapat mencetuskan sebuah peradangan dan stres oksidatif. Nah, kemudian apabila tidak kunjung diobati dapat menyebabkan jantung. Selanjutnya adalah ini merupakan grafik penyebaran diabetes mellitus karena komplikasi jantung. Bapak Ibu bisa lihat sendiri dari grafik ini tergambarkan bahwa penyakit jantung akibat ini paling tinggi dari komplikasi-komplikasi yang lain. Nah, dan sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika belum ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan. Karena tidak ditanyakan, saya lanjutkan ya. Selanjutnya ada patofisiologi komplikasi jantung akibat DM tadi. Seperti yang sudah dijelaskan, komplikasi jantung itu terjadi ketika tingginya gula darah dalam tubuh menyebabkan adanya gangguan endotel atau gangguan pada jantung, sehingga menyebabkan pembuluh darah pada jantung itu tersumbat karena gula darah tersebut. Gitu sampai akhirnya menjadi gangguan penyakit jantung akibat diabetes. Selanjutnya ada penata laksanaan komplikasi jantung akibat DM. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk pasien komplikasi jantung akibat DM itu? Yang pertama, melakukan terapi farmakologis atau mengonsumsi obat. Tentunya dengan obat dari yang diresepkan dokter, ya, tidak boleh membeli sembarangan di apotek. Yang pertama bisa menggunakan obat metformin, yaitu obat anti diabetes yang dapat mengontrol dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Nah, obat ini itu terbukti menurunkan kejadian komplikasi jantung pada pasien diabetes. Selanjutnya obat yang kedua ada glukagon atau GLP-1. Obat ini juga berperan dalam menekan komplikasi jantung akibat DM. Begitu guys. Selanjutnya obat selanjutnya ada DPP-4 inhibitor. Obat ini digunakan untuk menangani diabetes tipe 2 yang merupakan faktor risiko signifikan untuk penyakit jantung koroner tersebut. Tapi obat ini juga bisa digunakan pada pasien stroke dan banyak kondisi kardiovaskuler lainnya. Untuk selanjutnya ada obat SGLT2 atau sodium glukos kontrasporta 2. Obat ini meningkatkan ekskresi glukosa pada urin, meningkatkan kontrol glikemik sehingga gula darah di dalam tubuh lebih terkontrol. Gitu, oke? Selanjutnya ini obat selanjutnya ada antiplatelet drug atau obat antiplatelet. Obat ini mencegah sel darah yang disebut trombosit menyatu dan membentuk gumpalan. Jadi obat ini itu mencegah darah menggumpal dan menyumbat peredaran darah. Untuk selanjutnya ada obat statik
akibat diabetes. Selanjutnya ada penata-laksanaan komplikasi jantung non farmakologis atau selain penggunaan obat. Yang pertama ada mengurangi asupan natrium, mengurangi aktivitas fisik terutama yang isometrik atau juga bisa disebut yang menghabiskan banyak tenaga yang membuat jantung berdebar dan mengurangi berat badan pada pasien obesitas. Selanjutnya perawatan dengan komplikasi jantung akibat DM. Yang pertama itu mengatur asupan makanan. Yang kedua itu bisa dengan berolahraga, macamnya bisa berjalan kaki, berjogging, bersepeda, berenang. Nah ini untuk olahraganya lakukan minimal 5 kali seminggu selama 30 menit atau sekuatnya bapak saja nih. Untuk perawatan selanjutnya adalah rutin kontrol dan minum obat. Nah selanjutnya stop merokok. Untuk yang lainnya itu kontrol tekanan darah rutin, kontrol kadar kolesterol dan kontrol tingkat stres. Begitu. Selanjutnya untuk langkah pencegahan agar keluarga lain tidak mengalami hal yang sama, bisa melakukan kontrol berat badan secara rutin, kepatuhan konsumsi makanan yang tidak berlebih sehingga tidak menyebabkan diabetes mellitus. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik, pengecekan tekanan darah rutin, kontrol lemak tubuh dan juga mengatur pola stres. Baik, untuk sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, dari Ibu apa ada yang ditanyakan? Aku bisa diulang dulu atau aku tanya? Saya dulu ya, baru selesai. Kan si bapak ini baru kena ini ya penyakit jantung gara-gara diabetes. Nah itu saya itu ingin tahu kira-kira makanan yang boleh sama nggak boleh buat orang yang penyakit jantung apa aja ya? Baik Mbak, terima kasih pertanyaannya. Kan saya jadi makanan yang baik untuk Bapak yang terkena penyakit jantung akibat diabetes ini adalah bisa dengan mengonsumsi karbohidrat yang tidak terlalu banyak. Misalnya kan biasanya Bapak makan nasi, nah nasinya dikurangin, nasi putihnya dikurangin, atau bisa lebih alternatif lain seperti nasi merah itu lebih baik bagi Bapak. Selanjutnya juga Bapak baik itu ketika mengonsumsi kacang-kacangan dan seperti atau biji-biji yang lain. Nah selanjutnya yang dari Bapak itu bisa dengan mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, begitu. Konsumsi nasi merah karena nasi merah itu lebih kecil daripada nasi putih. Nah apabila Bapak lebih suka nasi putih bisa mengandung nasi putih tapi lebih baik untuk dengan porsi kecil dan dalam posisi yang lalu jadi pada diana atau nantinya itu dibatasi yang boleh satu dalam masa masih lalu untuk lainnya kayak ikan, udang, tapi dalam batas mana jika pakai ini juga berlebihan dapat malah membawa bisa diterima jawabnya. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Jadi
Untuk selanjutnya mungkin Bapak sama Ibu bisa jelaskan ulang terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mungkin kalau dari yang saya sampaikan dulu mengambil definisi dari integritas, yang berbicara tentang definisi atau definisi yang disebut dan berkomunikasi dan klasifikasi juga tadi banyak juga nasional dan lain. Kemudian tadi mungkin yang saya jantung tadi disebabkan karena tingginya pada hasil yang kronis itu tadi terakhir juga dijelaskan terkait bagaimana komunikasi dan tadi juga bagaimana cara mengontrol aktivitas kegiatan sehari-hari dan juga pola makan. Terima kasih atas penjelasan Bapak yang telah disampaikan. Berarti dari hal ini Bapak dan Ibu sudah merasakan informasi dengan baik. Baik, kita sebelum kami tutup, mungkin kami akan melakukan menarik kesimpulan dari percakapan kita pada hari ini. Yang pertama, diabetes mellitus ini dapat menyebabkan komplikasi tubuh yang merupakan salah satu penyakit metabolis yang diakibatkan karena kerusakan insulin yang tidak dapat diproduksi secara maksimal. Dan mengapa menjadikan komplikasi jantung? Karena diabetes mellitus sudah diderita selama waktu yang lama. Baik, untuk selanjutnya Ibu bisa melakukan perawatan kepada Bapak dengan patuhi konsumsi makanan yang baik untuk Bapak, juga bisa dengan jangan lupa konsumsi obat yang sudah ditetapkan oleh dokter. Bapak juga bagusnya untuk beraktivitas setidaknya olahraga 15 menit atau 30 menit dalam sehari. Juga untuk juga dianjurkan untuk mengontrol gula darah serta juga selanjutnya dianjurkan untuk mengontrol gula darah dan tekanan darah secara rutin begitu ya. Baik, mungkin sekian penjelasan informasi dari kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu telah hadir pada pemberian edukasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video roleplay dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.